Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 30 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 13 ayat 54, 55, 56b sampai 58. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Kembali kita mendengarkan bacaan Injil di mana Tuhan Yesus ditolak, tidak diterima di tempat asalnya. Padahal dia sudah mengajar di rumah ibadat. Di awalnya itu orang-orang takjub kepada dia dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Tetapi kemudian mereka berkata, bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Kecewa, menolak Yesus. Sesuatu yang menurut saya aneh juga di satu pihak. Kagum akan pengajaran dari Tuhan Yesus, tapi dengan pihak diungkit itu asal usul dari Tuhan Yesus, dan kemudian mereka sampai menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak menghormati Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Menurut saya, atau saya merenungkan begini, bisa saja pada saat itu Yesus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hatinya. Siapa yang bisa senang kalau dia itu ditolak? Siapa yang bisa penuh dengan sukacita kalau dia itu tidak dihormati? Siapa yang penuh dengan kegembiraan kalau dia itu tidak diakui? Itu menyedihkan, sangat menyedihkan. Banyak orang yang menurut saya juga mengalami hal-hal seperti ini. Tidak diakui, tidak diterima, ditolak. Tapi itu sesuatu yang biasa dalam hidup ini. Bisa saja ada orang yang menolak Anda, tapi juga ada orang yang menerima Anda. Ada orang yang tidak menyukai Anda, tapi juga ada orang yang menyukai Anda. Menurut saya ini semua adalah sesuatu yang biasa terjadi, ya. Diterima atau ditolak, disukai atau tidak disukai, disenangi atau tidak disenangi, itu hal biasalah dalam kehidupan kita ini. Tapi yang penting meskipun kita tidak atau kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai itu, mari kita melihat dari Tuhan Yesus. Dia tidak merasa kecewa yang berlebihan, tidak terlalu gundah yang seterusnya, tapi dia tetap eksis dengan dirinya sendiri, dan dia terus berkarya, terus mewartakan kabar sukacita, terus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Meskipun dia ditolak, tapi itu tidak menghambat atau tidak menghentikan kebaikan, kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada sesama. Enggak, Tuhan Yesus tetap melakukan hal itu semua. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah terpengaruh oleh pandangan pendapat orang lain yang menyudutkan Anda, yang menjelekkan Anda, yang menolak Anda, yang menolak kita, yang tidak suka kepada kita, lalu kita tidak mau melakukan apa-apa. Tenang saja. Hal ini adalah sesuatu yang sangat biasa yang terjadi di tempat kita berada. Itu jangan membuat kita patah semangat. Tenang, berjalanlah saja terus, ya. Dan yang penting adalah kita nggak usah terpengaruh oleh pandangan, oleh penilaian dari orang lain. Penilaian dari orang lain kadangkala benar, kadangkala juga keliru. Kalau benar, pandangan dari orang lain, ya bagus, kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau pandangan orang lain itu ternyata keliru, toh yang untung juga kita sendiri, nggak jadi masalah. Yang penting jangan stop untuk berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama. Jangan stop untuk terus mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar baik kepada orang lain. Ini saya pikir yang mestinya kita lakukan. Jangan pernah stop, jangan pernah berhenti untuk mewartakan kebaikan Allah, kasih Allah kepada sesama.
Saya pikir ini yang mesti kita tiru dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan terpengaruh oleh pandangan-pandangan orang lain kepada Anda, tapi teruslah melakukan hal-hal baik yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan kepada sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Amin.